Gita, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah seluruh rumah sudah rata dengan tanah? Rahmat Ibrahim, selamat siang. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya jelaskan sedikit dulu bahwa setidaknya ada 70 kepala keluarga yang ditargetkan akan direlokasi pada hari ini. 60 kepala keluarga ini merupakan kepala keluarga yang terdaftar di Kompleks Zeni, akan direlokasi ke daerah Cilodong. Sementara ada sekitar 10 kepala keluarga yang tidak terdaftar di komplek ini yang nantinya akan diperbantukan oleh pihak Kodam Jaya untuk mengontrak di daerah Pasar Minggu. Nah, seperti yang tadi Anda ceritakan di awal bahwa pada saat proses relokasi dan juga perataan tanah ini hendak berlangsung, para warga ini sempat melakukan perlawanan, diantaranya membakar ban dan juga melemparkan bom molotov begitu kepada gabungan aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP, ada juga dari pihak Kodam Jaya dan juga dari pihak kepolisian. Akan tetapi tidak berselang begitu lama, pihak gabungan aparat keamanan ini berhasil untuk mengendalikan situasi dan akhirnya para warga sepakat untuk dilakukan pengosongan di rumahnya. Dari 70 kepala keluarga yang saya sebutkan itu, tadi saya sempat berbincang kepada para warga, tidak semuanya ini mau meskipun rumahnya dikosongkan untuk kemudian pindah ke daerah Cilodong, khususnya bagi sekitar 60 kepala keluarga yang telah terdaftar di Kompleks Zeni Mampang ini. Nah, menjawab pertanyaan Anda, Rahmat Ibrahim, nantinya pada saat rumah ini sudah kosong, barang-barangnya sudah dibawa begitu, baru akan dilakukan proses perataan tanah. Sejauh ini dari yang saya amati baru ada satu bangunan yang sudah diratakan tanah menggunakan alat berat. Ada satu buah alat berat yang memang standby atau berjaga di sini. Tadi saya berbincang dengan satu warga yang bernama Edi yang mengatakan mengaku kecewa begitu lantaran dia memiliki bukti yang begitu kuat, kemudian juga terkait dengan ruslah di sini, di daerah kompleks ini. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ruslah itu yang terjadi pada tahun 92 itu sudah batal demi hukum, dan akan kami sampaikan pernyataan selengkapnya dari Edi yang merupakan warga di Kompleks Zeni Mampang, Perapatan. Isi daripada ruslah sendiri atau persyaratan atau keabsahan dari ruslah tersebut itu perlu juga dicermati. Karena untuk ruslah itu persyaratannya harus komplit untuk kepemilikan terutama. Nah, sekarang kepemilikannya ini pihak TNI tidak memiliki girik. Kami sebetulnya memiliki girik, tetapi girik itu sendiri hilang atau hancur karena banjir. Rahmat Ibrahim, untuk menjawab hal itu sudah bersama saya yang merupakan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Infanteri Heri Prakoso. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Dita. Mbak Gita, saya Pak. Pak Heri, begini, tadi ada warga yang menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan rumah mereka di sini. Mereka menyatakan bahwa ini bukan merupakan aset dari TNI Angkatan Darat begitu, akan tetapi ini adalah rumah pribadi mereka. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Gita ya, bahwa kita TNI Angkatan Darat itu memiliki bukti yang cukup kuat. Jadi ini awal lahan ini merupakan pembebasan tahun 59 dari 30 petani penggarap. Waktu itu pembelian itu sekitar 1,2 juta harga pada tahun itu, tahun 59. Kemudian ini warga juga alasannya bahwa mereka ini mengaku memiliki tanda bukti. Tapi kemarin kita melaksanakan mediasi 4 kali di Kodam, termasuk di Menko Polhukam pun juga tidak ada yang mampu membuktikan itu. Sebagian juga mengklaim bahwa Kodam jangan bergerak duluan, kita mau mengajukan gugatan hukum. Tapi sampai dengan hari ini juga kita tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak pengadilan bahwa warga mengajukan gugatan hukum. Sehingga hari ini kita melaksanakan kegiatan relokasi tahap kedua, sisa yang tahun 2010. Jadi 2010 sudah dilaksanakan sebagian, hari ini 60 ditambah dengan 10, jadi 70 yang akan kita relokasi kembali. Pak Heri, para warga juga mengeluhkan begini Pak, seharusnya ini adalah tanah negara, tanah pemerintah di Provinsi DKI Jakarta. Seharusnya yang melakukan, meskipun tugas Kodam adalah mengembalikan aset-aset milik TNI Angkatan Darat, namun pihak warga ini menyatakan bahwa seharusnya kami ini yang melakukan penggusuran atau relokasi adalah pemerintah daerah, bukan dari Kodam Jaya. Tanggapan dari Kodam Jaya? Oke, terima kasih. Memang aset negara itu kan banyak yang dikuasakan. Salah satunya ada yang ke pemerintah daerah, kemudian ada salah satunya yang ini adalah dikuasakan ke TNI Angkatan Darat.
Ke TNI Angkatan Darat pun juga demikian, karena Kodam Jaya sebagai areal service, makanya dari TNI Angkatan Darat memberikan perintah kepada Pangdam Jaya untuk melaksanakan sterilisasi pangkalan ini. Demikian, Mbak. Pak, ini kan ada pihak ketiga ya, ternyata pada saat ruslah itu ada PT Continental Paramitra ya. Kemudian sebenarnya setelah ini dilakukan perataan dengan tanah, lahan di Kompleks Zeni Mampang ini akan dijadikan apa sih Pak sebenarnya? Untuk dijadikan apanya kita belum tahu pasti, Mbak ya. Yang jelas Angkatan Darat ini mencoba untuk taat hukum karena memang di tahun 94 itu sudah dilaksanakan rislah. Jadi dari pihak PT Paramitra sudah memenuhi kewajibannya, dia membangunkan beberapa pangkalan yang sudah dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Darat. Total aset sekitar 160-an miliar. Kemudian aset ini pada saat itu dihitung hanya 120. Dan ini juga sudah melalui mekanisme yang benar, sudah diajukan dari Angkatan Darat ke Kementerian Keuangan. Dan sudah ada persetujuan untuk pelepasan aset. Sehingga sebetulnya PT Paramitra inilah yang seharusnya menuntut. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka tidak menuntut, mereka memberikan ruang kepada Angkatan Darat untuk bisa bernego dengan warga di Mampang ini. Pak Heri, tapi para warga juga bersikeras bahwa uang yang mereka gunakan untuk membangun rumah ini adalah uang pribadi hasil lemburan dari para veteran pejuang yang dulu. Sehingga ini bukan menjadi milik atau aset dari TNI Angkatan Darat meskipun ini berdiri di tanah negara. Tanggapan Bapak? Ya, waktu mediasi sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember, warga juga mengungkapkan hal tersebut. Kita juga sudah berusaha membuka warga ada nggak yang bisa memberikan bukti. Selalu dijawab bahwa dulu itu barang buktinya dikumpulkan sama Danyon, kemudian nggak tahu entah kemana. Ada yang menyampaikan bahwa pernah kena banjir. Padahal kita tahu daerah sini kayaknya bukan daerah yang kena banjir. Jadi artinya hanya masalah legal standing saja. Kita pun sebetulnya tidak mau Mbak ini ngotot bahwa kita ingin melukai perasaan keluarga besar kita sendiri, tidak. Tapi kita juga harus jujur, harus taat azas, taat hukum. Nggak mungkin kita mau melawan hukum. Demikian. Pertanyaan paling akhir nih Pak. Pihak PT Continental Paramitra ini akan memberikan uang kerohiman tergantung dengan pangkat-pangkatnya dan juga yang tadi tidak terdaftar akan juga diberikan uang kerohiman. Namun beberapa dari warga yang saya temui ini dengan alasan harga diri tidak akan menerima uang kerohiman itu. Lantas ketika uang kerohiman itu tidak diterima oleh para warga, akan dikemanakan uang itu dan akan dipergunakan untuk apa? Singkat Pak. Oke, terima kasih. Kita menghargai prinsip atau pendapat pribadi ya. Tetap nanti akan itu kita kembalikan ke PT Paramitra. Terserah PT Paramitra mau digunakan untuk apa. Demikian. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Dan Rahmat Ibrahim, ada sekitar total 30.000 meter persegi lahan di Kompleks Zeni Mampang ini akan diratakan menggunakan alat berat untuk kemudian dijadikan aset-aset yang tentunya sudah menurut pihak Kodam Jaya sudah ada perjanjian dengan pihak ketiga yakni PT Continental Paramitra. Sebelumnya juga sudah ada mediasi yang dilakukan dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dengan pihak Kodam Jaya dan juga para warga Kompleks Zeni untuk membicarakan proses relokasi kali ini di pihak atau di kantor Menko Polhukam. Demikian saya kembalikan ke Anda, Rahmat.